Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Meta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan dong untuk podcast Meta Kreatif yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari pertama kita memasuki bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Hari ini kita bisa podcast di hari pertama bulan suci Ramadan. Nah, makanya di meja ini biasanya ada air putih, air minum. Hari ini nggak ada, kosong. Nah, sebelum podcast ini dimulai, saya dan keluarga besar SMK PGRI 1 Kedondong mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah tahun 2023. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali untuk adik-adik SMP, MTS sederajat bahwasanya penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMK PGRI 1 Kedondong tahun ajaran 2023-2024 telah dibuka. Jadi buat adik-adik buruan daftarkan diri kalian di SMK PGRI 1 Kedondong. Pendaftaran di SMK PGRI 1 Kedondong tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Di SMK PGRI 1 Kedondong memiliki dua jurusan. Yang pertama otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang kedua ada multimedia. Dua-duanya sinkron. Semuanya belajar ilmu komputer. Basicnya kita memahami dan diprioritaskan tentang komputer. Nah, daripada itu juga saya ingin mengingatkan juga buat teman-teman yang belum follow akun Instagram dari Semeta Kreatif Official, di follow akun Instagramnya, dan juga jangan lupa juga untuk invite Facebooknya Semeta, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Semeta Kreatif. Tepuk tangan untuk SMK PGRI 1 Kedondong yang luar biasa. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan bintang tamu. Dia adalah alumni dari SMK PGRI 1 Kedondong tahun 2021. 2022. Ya, dia alumni dari SMK PGRI 1 Kedondong. Dia mengambil jurusan multimedia. Dan dia adalah tim kreatif dari Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong pada tahun 2019 sampai 2022. Hari ini saya sudah bersama dengan beliau. Langsung saja kita ngobrol. Inilah dia Irwanda Syaputra. Tepuk tangan untuk Irwanda Syaputra, alumni SMK PGRI 1 Kedondong. Yang tepuk tangannya kurang semangat karena bulan puasa, wajar lemes ya keluar ya. Jadi puasa yang sangat hasang, panas. Oke. Semoga tetap istiqomah dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa tim kreatif. Nah, selamat siang Kak Irwanda Syaputra. Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, terakhir kita podcast pertama itu dengan Irwanda Saputra pada tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2020. Ya, 2021 ya. Terakhir kita podcast pertama itu dengan Irwanda Saputra dan Kak Nur Asia. Nah, Irwanda Saputra, hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Anda, bisa ngobrol-ngobrol, sharing tentang pengalaman Anda setelah Anda lulus dari SMK PGRI 1 Kedondong. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja, nggak perlu tegang, dan kita santai. Kalau lemes ya wajar karena bulan puasa. Irwanda Saputra, kabarnya sehat dan sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang belum ada kesibukan sih, Kak, karena kemarin kan saya lulus sekolah itu langsung di Bandung kan. Langsung pulang ke Bandung ya? Iya, pulang ke Bandung, dan sekarang kemarin balik lagi ke sini mau ngambil ijazah. Ya. Oh ya, baru 1 tahun ya lulus dari SMK PGRI 1 Kedondong. Hitungannya baru setahun ya? Iya, benar. Berarti setelah lulus nggak langsung ngambil ijazah ya? Enggak. 2023 ini baru ngambil. Iya. Jadi pulang itu memang niat ngambil ijazah. Iya. Oke. Selama kamu lulus di SMK PGRI 1 Kedondong, apa perasaan kamu yang kamu alami selama enakan sekolah atau enakan lulus gitu? Artinya kan kalau kita sudah lulus itu kita menatap dunia baru, baru kamu. Jadi yang dulu yang nggak pernah kamu rasain selama kamu sekolah dan sekarang kamu rasain. Apa perbedaannya setelah kamu lulus dan apa perbedaannya setelah kamu belum lulus? Kalau menurut saya secara pribadi sih, waktu awal-awal saat
lulus kan, masih sebulan 2 bulan setelah pengumuman kelulusan itu ya masih biasa aja kan, masih biasa aja. Tapi setelah bulan-bulan ketiga, keempat, kelima itu udah kerasa gitu kan, udah kayak bingung gimana mau ke depannya, mau ngelangkah selanjutnya mau bagaimana. Itu kan udah langsung kepikiran. Iya, udah dipikirin sama Putra, saya nih setelah lulus mau kemana gitu ya. Gitu. Tapi bingung nggak kamu? Memang ada rasa bingung dan galau mungkin ya awal-awal pertama lulus. Tetapi setelah kamu menjejaki atau kamu menjalankan itu, kamu lari ke Bandung, katanya Putra langsung kerja di Bandung juga gitu. Ya alhamdulillah, setelah setelah lulus kan berangkat ke Bandung. Alhamdulillah waktu seminggu di Bandung ada kabar dari paman kan, suruh kerja, bantuin dia, ikut dia, bantuin usahanya lah istilahnya. Bantuin usahanya sambil, paman punya usaha sendiri di sana. Usaha sendiri. Saya disuruh ke sana bantuin dia sambil belajar lah. Ya, sambil belajar. Katanya Putra di sana juga bergelut di bidang foto, di bidang video dan sebagainya. buat ini ya. Artinya kan Putra tidak menghilangkan tidak menghilangkan kebiasaan yang pernah Putra belajar di SMK PGRI Satugondong. Basicnya juga multimedia, jurusan juga multimedia, dan kerjanya pun di bidang itu gitu. Nah, itu kayak gitu kemarin. Kemarin kan istrinya paman itu kan punya usaha online shop. Saya kan disuruh jadi adminnya lah. Jadi mempromosikan admin, promosi terus ya jadi admin untuk promosiin produknya, terus untuk foto produknya juga, buat video promosi juga. Ya gitu-gitulah kerjaannya. Jadi perasaan kamu gimana itu? Maksudnya rugi nggak sih? Saya dulu sekolah di SMK PGRI Satugondong tapi nggak dapat kerjaan, tapi malah kebalik gitu loh. Saya sekolah di SMK PGRI Satugondong, apa yang saya pelajari di SMK PGRI Satugondong akhirnya di masa depan kepake juga gitu loh. Itu benar kan? Iya, ya itu sih ya alhamdulillah kan. Saya sekolah di SMK kan, masuk jurusan multimedia, terus kepake ya. Iya, jadi kepake setelah lulus. Alhamdulillah kita langsung dapet gitu kan. Nggak bingung ya, nggak bingung apa yang harus saya kerjakan gitu. Setelah kita lulus dari SMK ternyata kita nggak bingung karena kita punya basicnya, kita punya keahlian, kita punya kelebihan dalamnya itu fotografer dan videografer. Punya nggak Putra punya rencana nggak ke depan bahwasanya kayaknya saya dulu sekolah di SMK PGRI Satugondong ngambil jurusan multimedia, dan juga kayaknya terus juga kamu lulus kamu langsung kerja bantuin paman mempromosikan di sosial media dan moto dan video. Ada nggak kepikiran nanti kalau saya udah punya rezeki pengen nih buat usaha seperti itu? Kamu pengen fokus di bidang ini kah atau kamu akan loncat ke bidang yang lain kira-kira? Kalau saya secara pribadi sih punya pikiran untuk kalau misalnya nanti ada rezeki, punya pikiran untuk buka usaha sendiri. Entah itu di studio atau di foto ya. Intinya yang berkaitan dengan basic yang saya punya. Tepuk tangan untuk Irwanda Saputra yang luar biasa. Ternyata basicnya dipakai sama dia dan diamalkan apa yang dipelajari selama sekolah di SMK. Artinya betul-betul kita sekolah di SMK PGRI Satugondong itu nggak rugi ya? Iya. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Nggak rugi. Terus kita juga dapat ilmunya, kita juga dapat fasilitas yang dimiliki oleh SMK PGRI Satugondong sehingga siswa itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya itu ya, terus juga bisa belajar. Nah, pengalaman Putra selama di SMK PGRI Satugondong waktu itu sudah kemana aja, sudah ikut gabung ke mana aja, di intinya yang berkaitan tentang fotografer atau video, gabung ke siapa yang nyuruh gitu, siapa yang ayo Put
ikut moto atau dan sebagainya? Ya kalau pengalaman waktu zaman-zaman SMK itu banyak ya. Ya lumayan sih, enggak. Ya intinya lumayan ada gitu kan. Pernah waktu itu kan ikut-ikut job-job wedding, buat video wedding, foto wedding. Terus ikut-ikut kegiatan-kegiatan di sekolah untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sekolah gitu kan. Sering diajak kemana kalau sekolah lagi ada acara di luar, ya diajak untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Saya pengen tahu pertama awal banget Putra itu di SMK PGRI 1 Grondong. Emang Putra keinginannya dulu basicnya pengen apa sih sebenarnya? Pengen multimedia, larinya kan ke media, ke komputer dan sebagainya, atau ke jurusan yang lain sebenarnya? Kalau untuk saya memang saya kan dari MTS. Terus memang dari kelas 9 MTS itu memang punya niatan mau masuk lanjut sekolah ke SMK. Ke SMK karena ngelihat ya kalau masuk SMK itu kan kita memang yang dilatih itu kan ya, memang skill dan basic untuk para siswanya kan. Makanya memang niatan dari awal setelah lulus MTS itu memang mau masuk SMK. Ya. Untuk jurusan memang nggak milih ya atau apa? Memang saya sadar sendiri saya ini bisa untuk ngedit gitu kan, ngedit foto atau ngedit video pas waktu MTS itu kan. Jadi ya carilah di sekitaran Kedondong. Ya memang di sini ada SMK PGRI 1 Grondong dan memang ada jurusannya. Nah, pada saat itulah makanya saya masuk daftar di SMK PGRI 1 Grondong. Awalnya nyasar dulu katanya. Kabar-kabar. Iya. Kabar-kabarnya Putra nyasar dulu dan alhamdulillah diselamatkan ya. Iya. Benar. Ya memang untuk awal-awalnya memang agak bingung kan memang di SMK di Kedondong ini kan ada dua. Dan itu pun masih satu kawasan. Kawasan. Awalnya sempat nyasar. Alhamdulillah bisa terselamatkan gitu ya. Mungkin udah takdirnya Mas. Awalnya memang nyasar ke sana itu terpengaruh oleh kawan kah atau memang salah daftar? Ya awalnya memang dari kawan. Jadi kan memang tadinya kan bukan Putra kan memang tadinya mau lanjut di Bandung nih. Oh iya. Udah rencana pengen daftar di Bandung. Tapi pas itu udah terakhir pendaftaran itu nggak dibolehin lah sama keluarga yang di sini, suruh di sekolah di sini dulu katanya sampai lulus. Ya itu kan udah terakhir banget. Ya nanya lah ke kawan mau masuk SMK. Ya kawan nyaranin di SMK di sini, ya udah makanya ikut kawan. Tapi seneng nggak sekolah di sini dulu? Ya senang ya, alhamdulillah senang. Iya, karena memang asik sekolahnya. Asik, terus bisa belajar memang betul-betul basic ya Putri yang benar. Di Putra belajar teori di kelas itu paling banyak teori atau Putra basicnya Putra yang digali di SMK PGRI 1 Grondong yang kamu rasakan selama ini? Kalau ini kan kalau memang kita mau ngandelin belajar di kelas kan memang kurang. Betul. Makanya pas waktu masuk SMK kan ada pengenalan organisasi nih. Nah, dan pada saat itu juga ada organisasi yang memang berhubungan sama jurusan di multimedia. Nah, makanya pas waktu ada promo organisasi itu makanya saya langsung ikut dan alhamdulillah bisa diterima di organisasi tersebut. Ya kebanyakan sih Putra dapat ilmu tentang jurusan multimedianya ya di organisasi tersebut. Betul. Artinya Putra berorganisasi di dalam lingkungan sekolah itu sangat penting ya Putra? Iya benar Kak. Sangat penting untuk melatih keberanian kita, termasuk beranian, termasuk percaya diri dan cara skill kita. Ya betul. Dan dalam cara kita berkomunikasi dengan guru dan masyarakat siswa yang ada di
SMK PGRI Situgondong ya. Nah, angan-anganmu setelah kamu lulus dulu di SMK PGRI Situgondong, kamu pengen apa sih sebenarnya? Angan-angan kamu, kayaknya saya pengen kerja di sini nih. Kayaknya gue pengen begini nih, atau seperti apa? Kalau dari Putra sendiri pengennya yaitu masuk di tim kreatif di salah satu stasiun televisi tanah air. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Putra. Itu cita-cita kita sama, Put. Cita-cita kakak dulu waktu kakak lulus dari SMK PGRI Situgondong, gue masuk jurusan multimedia. Gimana caranya gue masuk menjadi tim kreatifnya Trans TV waktu itu. Trans TV atau enggak MNC Group. Itu dulu pengen banget jadi tim kreatifnya, atau enggak gulung-gulung kabel juga enggak apa-apa kata saya. Yang penting gue masuk ke stasiun televisi. Karena yang gue pelajarin di SMK PGRI Situgondong itu emang asik banget gitu. Emang keren banget gitu. Memang dulu kamera itu, Put, kamera di SMK PGRI Situgondong itu di zaman kakak itu hanya sedikit. Itu belum banyak. Tetapi setelah adanya bapak yang baru, maksudnya kepala sekolah yang baru, memang juga dia seorang yang milenial ya, anak muda, yang bapak muda bahasanya. Dan dia di situ hadir untuk memfasilitasi semua, baik itu jurusan OTKP, baik itu jurusan multimedia, dilengkapi semua. Artinya dulu kamera kita itu di SMK PGRI Situgondong itu hanya memiliki satu kamera di zaman kakak. Sekarang sudah punya sekitar 9 kamera. Itu drone kita punya 2, kamera foto kita punya 2, dan sebagainya. Itu ada totalnya ada 9, hampir mau 10. Kalau dihitung mungkin GoPro ke 10 kamera. Itu yang sangat luar biasa banget bagi saya. Dan itu belum rentetan yang lainnya. Artinya di sini saya lihat, wah, ini kalau gua dulu zaman gua sekolah begini nih, kayaknya gua bisa masuk nih di stasiun televisi gitu kan. Itu angan-angan kakak dan cita-cita kakak. Ya, tapi itu menjadi support semangat kita untuk terus belajar gitu. Bagaimana caranya ya, kita semoga Putra nanti bisa dikasih Allah rezeki bisa kerja di stasiun televisi. Nah, Putra kan cita-cita pengen nih setelah lulus dari SMK PGRI Situgondong pengen masuk ke salah satu stasiun televisi. Kalau itu semua hanya sekedar angan-angan itu nggak bisa, tetapi harus diniatkan. Diniatkan artinya belajar dan belajar, selalu belajar dan berusaha. Nah, Putra kan sekarang kakak dengar Putra juga pengen kuliah, dan kuliahnya itu Putra nggak asal-asal gitu kan. Milih jurusannya juga nggak mau yang bukan jurusannya Putra terus Putra nggak masuk. Karena Putra pernah cerita dengan kakak, bahwasanya saya pengen masuk, saya nggak mau kuliah Kak kalau nggak jurusan saya kuliah di jurusan saya. Apa jurusan yang kamu inginkan di kuliahan tersebut? Ya itu di jurusan Fakultas Televisi dan Film. Di mana itu? Kalau rencana pengen daftar di Universitas Padjadjaran di Bandung. Kapan kira-kira Putra mau daftar itu? Katanya tahun ini. Ya, kalau untuk pendaftaran memang baru dibuka untuk di bulan-bulan ini. Tapi Putra sudah coba untuk untuk daftar. Karena kemarin kan Putra terhambat tidak lanjut untuk kuliah, tapi tahun ini Putra ngobrol dengan saya untuk, Kak, saya pengen kuliah di sini. Terus saya tanya jurusannya pengen jurusan apa? Kira saya itu sistem informasi atau apa kan, nanti gelarnya Eskom gitu. Tapi kalau ini Putra pengennya ke televisi film. Kenapa sih pengen ngambil itu? Kayaknya harapan kamu besar banget tentang media ini. Apa maksudnya, rasa ingin tahu kamu itu kayaknya kepo banget tentang ilmu yang seperti ini. Apakah kamu sudah mencintai atau ini sudah menjadi sebuah hobi kamu? Iya, saya rasa memang ini memang kayaknya masa depan gue ini deh. Gitu. Memang diri saya di dalam sini gitu. Betul. Iya, makanya saya pengen saya kejar terus sampai kamu dapat gitu ya. Semoga aja apa yang menjadi niat kamu ya, yang penting usaha usaha dan doa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Irwanda Saputra. Semoga apa yang kamu sampaikan menjadi inspirasi buat adik-adik yang baru mau lulus ini, Andika Pratama dan Rio Zandesko dan kawan-kawan yang lain di jurusan multimedia. Semoga bisa menjadi inspirasi bahwasanya ya boleh kita bercita-cita setinggi langit,
tetapi kalau apapun yang menjadi cita-cita kita ya pasti bisa kita kejar dengan usaha dan doa itu tadi ya. Jangan lupa usaha dan doa itu. Terus harapan Putra ke depan untuk dirimu sendiri, apa harapan kamu? Yang pertama, harapan untuk diri sendiri ya intinya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Terus selalu selalu belajar, jangan pernah puas, jangan pernah merasa puas dengan apa yang didapatin di hari ini. Karena ya memang masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Betul. Tepuk tangan dong untuk Putra. Ini kayaknya lemes semua ini. Yang tepuk tangannya. Yang tepuk tangannya lagi puasa pun belajar. Ya, apalagi Rehan, subhanallah. Puasa. Ya. Kalau Putra melihat kawan-kawan Putra setelah Putra lulus dari SMK PGRI Stok Grondong pada tahun 2022. Ada nggak rasa kangen terhadap kawan-kawannya? Ingin rasanya jumpa, ingin rasanya reuni bareng, tetapi memang waktunya nggak bisa diselahin, atau kawan-kawan sekelasnya lah, nggak perlu kawan yang satu angkatan, tapi sekelas 12 multimedia dulu. Kangen nggak Putra dengan kawan-kawan yang sekarang sudah sibuk? Ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk di rumah atau ya sebagainya gitu. Kangen nggak? Iya, kalau dirasa kangen sih memang kangen. Jadi kalau beda banget ya. Iya, kangen. Terus ya kalau memang lagi ngelihat handphone itu kan ada foto di dalam kelas tuh, jadi teringat gitu kan, jadi ingat masa-masa pas di kelas, pas di sekolah gitu. Itu Putra baru setahun, kakak ini udah bertahun-tahun nggak ketemu sama kawan, artinya ya memang kerinduan itu pasti ada. Ngelihat kawan, saya kerja sekarang, kawan udah nikah, kawan udah punya anak, kawan, itu sangat rindu. Memang zaman-zaman sekolah itulah zaman-zaman yang paling bahagia, zaman-zaman sekolah itu. Nah, apa yang pengen kamu sampaikan sama kawan-kawan alumni SMK PGRI Stok Grondong angkatan 30 ya? Angkatan 30 apa 31? Angkatan kalian 30 waktu itu. Iya. Kalau untuk multimedia kan angkatan kelima. Benar. Silahkan sampaikan salam kangen dari alumni SMK PGRI Stok Grondong jurusan multimedia. Silakan. Siapa tahu temennya nonton. Ya, buat teman-teman semua yang udah lulus angkatan tahun 2022, sukses selalu, tetap semangat, sukses selalu. Ya, intinya tetap semangat untuk meraih cita-citanya. Jangan nikah dulu. Iya. Bisa jangan nikah dulu. Jangan nikah dulu, kejar dulu cita-citanya. Kuliah dulu yang benar ya. Semangat. Intinya semoga Putra nanti bisa kuliah dengan baik. Amin. Dan bisa mendapatkan prestasi yang baik, karena di SMK PGRI Stok Grondong Putra ini adalah salah satu murid yang memang betul-betul berprestasi di SMK, karena dari kelas 1 Putra juara 2, kelas 2 Putra juara 2, kelas 3 Putra juara 2. Ya benar ya? Juara 1. Iya. Kelas 3 juara 1. Iya. Kelas 2 juara 2, kelas 1 2. Nah, yang juara satunya kelas 3. Kelas 1 juara 1 siapa? Nur. Kelas 2 tetap Nur. Kelas 3 saya. Nur yang juara 2. Itu Rian kok bisa ya? Enggak tahu. Itu harus dipertanyakan itu Rian. Nah, Putra sebagai siswa yang berprestasi, termasuk siswa yang berprestasi di SMK PGRI Stok Grondong, apa sih kunci Putra biar dapat biar dapat ya prestasi lah di sekolah atau di kelas? Apa kunci yang Putra yang Putra gunakan, kunci Putra untuk mendapatkan prestasi di sekolah itu? Ya, intinya kita harus kepo. Kita harus kepo. Selalu ingin tahu. Kepo bukan kepo tentang masalah orang ya. Maksudnya kepo dalam hal pembelajaran. Kita harus selalu ingin tahu tentang masalah pembelajaran. Betul. Dan juga setelah kita tahu, kita jangan merasa puas. Betul.
Ya, intinya itu aja sih. Itu intinya kata Kak Putra ini buat adik-adik ya yang pengen yang sekolahnya jarang berprestasi, yang rankingnya 10, yang rankingnya 6 gitu. Itu kuncinya kata Kak Putra itu kepo. Kepo dalam hal pembelajaran. Kepo dalam hal pembelajaran, bukan dalam hal percintaan ya, Dek ya. Karena kalau kepo kita dalam hal percintaan itu menyakitkan. Gitu. Jadi buat adik-adik yang pengen berprestasi sekolahnya, jadi harus kepo. Terus juga jangan lupa, jangan pernah puas dengan apa yang kita dapetin. Terus ilmunya yang kita udah dapetin kita amalkan. Emang Putra bener orang kepo gitu? Ya itulah sedikit kepo juga. Kalau temennya belajar gitu, berarti kepo nyontek dong Putra. Kalau lagi ujian kepo. Bukan itu konteksnya. Jadi apa tuh? Kayak misalnya ada teman lagi belajar gitu kan misalnya di ruang lab komputer. Ya saya lihat, saya perhatikan dia cara dia belajar itu kayak gimana. Iya. Benar. Nah itu tadi apa yang disampaikan oleh Kak Putra tadi, insya Allah bermanfaat banget buat kita. Artinya belajar itu kalau mau ranking itu kepo ya Put ya. Kepo, terus juga jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini, karena sebenarnya masih banyak banget ilmu yang belum kita pelajari gitu kan, yang belum kita kepoin gitu kan. Jadi orang itu harus kepo tentang hal yang baik, kepo tentang pembelajaran. Kalau kita lagi sekolah ya keponya tentang belajar, tentang apa namanya mata pelajaran. Hari ini ulangan enggak? Hari ini ada tugas enggak? Seringnya begitu ya Put ya. Apa sih yang ingin Putra sampaikan kepada SMK PGRI 1 Grondong yang telah mendidik Putra dari selama Putra sekolah di sini, yang mendidik Putra dengan sepenuh hati itu SMK PGRI 1 Grondong gitu kan. Artinya dulu zaman Putra MTS juga yang mendidik Bapak Ibu guru Putra zaman SD Bapak Ibu guru Putra, dan sekarang SMK itu Bapak Ibu guru Putra yang SMK itu menyiapkan kalian untuk menatap masa depan, menatap dunia yang baru. Apa yang ingin kamu sampaikan terhadap SMK PGRI 1 Grondong? Ya yang pertama yang pertama tentunya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga SMK PGRI 1 Grondong, kepada guru-guru yang memang telah mendidik ya betul saya tentang apa yang saya tidak tahu, saya tidak tahu menjadi tahu. Sekarang saya menjadi tahu. Dan terus ya mau ucapin maaf juga kalau misalnya memang waktu saya zaman sekolah ya banyak bandelnya gitu ya, banyak hal-hal yang enggak disukai gitu kan, kepada kawan-kawan juga gitu. Sama kawan-kawan juga. Ya intinya itulah, mau ucapkan terima kasih gitu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama kata teman-teman yang lain. Putra, apa harapan kamu terhadap siswa-siswa SMK PGRI Grondong di kelas 10, kelas 11 ini dan kelas 12, apalagi kelas 12 yang memang akan lulus gitu kan. Putra sebagai kakak alumni dari mereka, walaupun jarak hanya setahun, tapi Putra pernah merasakan bahwasanya jadi alumni itu seperti apa gitu kan, dunia luar itu bagaimana. Jadi Putra juga tahu dan sekarang merasakan. Apa pesan kamu terhadap kelas 10 yang lagi lagi seneng-senengnya sekolah gitu kan, yang lagi nikmatin proses sekolah ya, kelas 2 udah mikirin PKL, terus yang kelas 3 udah apa namanya mikirin kelulusan. Pesanmu untuk 3 kelas ini apa? Yang pertama untuk kelas 10 ya. Untuk adik-adik di kelas 10 intinya tetap semangat terus untuk belajar betul. Belajar dan terus belajar, karena memang kalian masih awal, masih butuh banget banyak ilmu. Ya intinya terus belajar, jangan pernah males-malesan. Dan yang untuk kelas 11, yang kelas 11 sekarang kan masih PKL. Nah, untuk terjun ke dunia pekerjaan. Untuk yang apa namanya di kelas 11 PKL di apa namanya kantoran atau apa
Ya intinya dipelajarin hal-hal yang memang harus dipelajarin di tempat PKL-nya itu, karena memang itu adalah bekal kalian untuk nanti di kelas di 3 kelas terus 3 udah terus lulus ya di dunia kerja dunia nanti. kerja, benar. Dan untuk yang kelas 12 nih yang udah mau lulus, Welcome to dunia baru ya. Selamat. Selamat datang di dunia baru. Ya. Tinggal milih kerja di mana gitu. Iya. Yang penting kuncinya jangan menyerah ya Put Iya, ya. Jangan benar. menyerah dan jangan mengeluh, karena dulu juga kan Anda juga kerja juga ya begitulah, maksudnya ya lulus sekolah bingung mau kerja di mana, tapi sekolah di SMK PGRI 1 Grondong, sekolah di SMK PGRI 1 Grondong itu nggak ada yang namanya kata bingung gitu Iya, kan. benar. Serius ini Bos. Kalau kita sekolah di SMK PGRI 1 Grondong itu nggak ada yang namanya kata bingung mau kerja di mana. Lulus dari SMK PGRI 1 Grondong kita langsung keterima kerja. Tepuk tangan untuk SMK PGRI 1 Grondong yang luar biasa. Karena kalau kita sekolah di SMK PGRI 1 Grondong itu nggak bingung mau kerja di mana. Terus Putra terakhir nih, harapan untuk SMK PGRI 1 Grondong apa sih ke depan? Harapan untuk SMK PGRI 1 Grondong ya mungkin memang semua orang ya istilahnya pengen sekolahnya lebih maju lagi, ya benar. lebih baik lagi dari sebelumnya. Intinya banyak siswa-siswi yang memang harus ditingkatkan lagi dalam hal belajar mengajarnya gitu kan. Ya intinya lebih baik lagi lah. Amin. Semoga SMK PGRI 1 Grondong lebih baik lagi ya ke depannya, lebih banyak lagi muridnya gitu kan, lebih aktif lagi ya semua organisasi yang ada di SMK PGRI 1 Grondong ya. Terus himbauanmu buat adik-adik calon yang sekolah di SMK PGRI 1 Grondong nih, biar mereka itu ngerasa nggak rugi sekolah di SMK PGRI 1 Grondong, apa sih pesan Putra untuk adik-adik calon siswa-siswi SMK PGRI 1 Grondong biar mereka bisa masuk di SMK PGRI 1 Grondong? Karena sudah ada kakak alumninya merasakan bagaimana sekolah di SMK PGRI 1 Grondong. Mohon disampaikan kepada adik-adiknya bagaimana SMK PGRI 1 Grondong yang sebenarnya. Ya, untuk adik-adik nih yang lulusan SMP atau MTS sederajat yang memang masih bingung mau lanjut sekolah di mana, saya rekomendasiin lanjut di sekolah di SMK PGRI 1 Grondong. Kenapa tuh? Karena memang SMK PGRI 1 Grondong ini memang banyak memfasilitasi siswa-siswinya baik di jurusan multimedia maupun di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Dan juga sekolahan SMK PGRI 1 Grondong ini banyak kegiatan-kegiatan yang memang menunjang untuk bakat-bakat atau minat untuk para siswa dan siswinya. Oke, tepuk tangan dong untuk Irwanda Saputra yang telah memberikan masukan kepada adik-adiknya. Andika kurang semangat tepuk tangannya. Kamu, aduh kacau bulan puasa ini, Andika ini agak hancur. Oke, gitu pesan buat adik-adik calon siswa dan siswi SMK PGRI 1 Grondong. Buruan kata Kak Putra daftar. Kakak putranya merekomendasikan untuk sekolah di SMK PGRI 1 Grondong karena di SMK PGRI 1 Grondong itu beda dengan sekolahan yang lain. Di sini basicnya lebih didalemi lebih sampai ke akar-akarnya, sampai akarnya ketarik-tarik gitu kan. Saking kerennya SMK PGRI 1 Grondong. Ketahuilah SMK kami adalah SMK PGRI 1. Artinya satu tidak ada duanya. Tepuk tangan dong. Karena SMK PGRI 1 Grondong adalah sekolah satu-satunya di Kedondong yang memang gak ada duanya gitu. Ini luar biasa banget ya. Oke, intinya ya memang SMK kita ya SMK 1 gitu kan. Ya nggak mungkin ada duanya gitu. Nah, jadi terima kasih banyak Putra telah memberikan inspirasi buat kami yang ada di sini dan teman-teman adik-adik yang ada di rumah. Jadi semoga apa yang menjadi cita-cita Putra bisa tersosialisasi dengan baik. Amin. Bisa tercapai dengan baik. Amin. Semoga langkah awal menuju kesuksesan itu selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa usaha dan doa.
Kamu usaha sedemikian rupa, kalau nggak doa nggak jadi. Dan juga kalau kamu doa aja, sujud aja, tapi kamu nggak jalan-jalan di rumah aja tanpa usaha juga nggak jadi. Artinya dua dua komponen ini sangat penting, usaha dan doa. Jangan lupa itu. Itu pesan sebelum kamu balik ke Bandung. Makanya saya ajak podcast biar bisa inspirasi. Siapa tahu nanti ketemu lagi dengan Putra sudah S1 gitu kan. Terus bisa datang ke SMK PGRI 1 Kedondong, bisa ngajak anak adik-adik kita yang multimedia bisa kerja di sebuah stasiun televisi. Nanti juga Putra bisa bikin usaha sendiri gitu kan. Siapa tahu Putra bisa bikin toko usaha sendiri, bikin percetakan atau foto studio, atau enggak jual alat kamera dan sebagainya. Kita amin. Dari SMK PGRI 1 Kedondong intinya hanya mendoakan kepada seluruh alumni dari tahun pertama, angkatan pertama SMK PGRI 1 Kedondong. Kami selalu mendoakan semoga semuanya bisa sukses ke depannya, dan bisa dapat pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi keluarganya masing-masing gitu. Oke Putra, terima kasih banyak telah hadir di acara podcast Meta Kreatif ini. Semoga bisa menginspirasi adik-adik dan teman-teman yang lain atas obrolan kita. Kalau misalnya ada salah kata, khilaf dan sebagainya dari obrolan kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya juga mohon ampun, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat Putra. Semoga puasanya tahun ini full ya. Kalau kemarin amin. Kemarin full ya. Full bulan. Oke Putra, terima kasih banyak telah hadir di acara podcast Meta Kreatif. Semoga bisa menjadi obat tiram, obat kangen kamu. Dulu pernah di podcast sekali, sekarang di podcast jadi dua kali. Dan sekarang udah di SMK PGRI 1 Kedondong. Semoga bisa menjadi obat rindu. Nanti kalau sudah di Bandung atau kuliah bisa dipromosikan SMK PGRI 1 Kedondong terhadap kawan-kawan kuliahnya. Atau enggak dipromosikan kepada kawan-kawan di kampung Bandung sana. Ini subscribe channel YouTube Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak. Nah, itulah tadi obrolan saya dengan Kak Irwanda Saputra, di alumni SMK PGRI 1 Kedondong tahun 2022, yang sekarang dia tinggal di Bandung, sekarang lagi pulang, dia ngambil ijazah, kemarin sudah legalisir. Ya. Oke, terima kasih banyak Putra. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir di acara podcast kita kali ini. Oke, buat adik-adik jangan lupa saya ingatkan kembali buat adik-adik yang lulusan SMP MTS sederajat, ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong. Gak usah mikir-mikir lagi, daftar, isi formulirnya, ada link pendaftaran di bawah itu, langsung diisi formulirnya, langsung daftarkan diri kalian di SMK PGRI 1 Kedondong. Kalau masih bingung, bisa kalian hubungi nomor yang tertera di poster SMK PGRI 1 Kedondong, poster PPDB, atau enggak di link deskripsi di bawah ini. Hubungi saja panitia PPDB di situ kalau masih bingung cara daftarnya seperti apa. Dan ketahuilah, daftar di SMK PGRI 1 Kedondong itu tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis, tidak make biaya-biayaan. Intinya daftar, isi formulir, bisa langsung diterima di SMK PGRI 1 Kedondong. Dan buat adik-adik yang lagi nonton, jangan lupa untuk follow Instagram Semeta Kreatif Official. Itu akun resmi dari SMK PGRI 1 Kedondong dan organisasi-organisasi yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk invite Facebooknya Semeta, itu juga akun resmi dari Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Jangan lupa juga untuk di like dan di share ke kawannya atau ke keluarganya. Mungkin itu saja, saya Nanda Saputra dan Kak Irwanda pamit undur diri. Kami ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga kita dalam menjalankan ibadah puasa ini selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Silakan diminum. Endingnya kan minum, ini gak ada lagi.